Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas TI 24C akan mempresentasikan tentang objek terdistribusi pada perusahaan. Selanjutnya, di dalam pembukaan yang pertama ada memperkenalkan konsep objek terdistribusi, yang kedua relevansi pada dunia kerja modern, yang ketiga penerapan dalam perusahaan. Di sini ada karakteristik sistem terdistribusi, yaitu ada 3. Yang pertama terhubung meskipun tersebar, yang kedua sinkronisasi antar bagian, yang ketiga efisiensi komunikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Neng Dena. Baik, fungsi dan interaksi memungkinkan pemanggilan fungsi atau metode objek di komputer lain. Dengan objek terdistribusi, sebuah metode atau fungsi dapat diakses dari mesin lain seolah berada di lokasi yang sama, membantu integrasi sistem secara efektif, mendukung komunikasi antar komponen sistem objek distribusi, membantu bagian-bagian dalam sistem untuk berinteraksi lintas lokasi, menjamin kelancaran operasional sistem secara keseluruhan. Terus mempermudah pengembangan sistem besar dalam sistem berskala luas seperti e-komersi. Objek terdistribusi memainkan peran utama dalam mengintegrasi layanan terpisah seperti autentikasi pembayaran dan katalog produk. Eh, Fungsi dan interaksi ada 2, yaitu yang pertama meningkatkan fleksibilitas sistem, yaitu menggunakan teknologi untuk mendukung objek terdistribusi seperti RMI, Corba, dan microservice, mempermudah adaptasi perusahaan terhadap kebutuhan bisnis yang terus berubah. Terus yang kedua memastikan koordinasi real time antar bagian, yaitu objek terdistribusi memungkinkan data untuk ditukar antar sistem cepat dan sinkron, seperti dalam perusahaan besar yang memanfaatkan jaringan internal untuk layanan login, pembayaran, dan inventory. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Selanjutnya ada contoh sederhana. 1. Ilustrasi komunikasi antar sistem. Pada perusahaan e-commerce seperti Shopee, sistem login pengguna beroperasi di server berbeda dan sistem pembayaran. Meskipun terpisah, keduanya dapat saling berkomunikasi menggunakan objek terdistribusi sehingga proses checkout dapat berjalan lancar. 2. Integrasi berbagai komponen. Dalam sistem e-commerce, sistem inventory produk dapat berkoordinasi dengan sistem promosi untuk menampilkan diskon langsung kepada pengguna. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan teknologi objek terdistribusi. Yang ketiga, pemrosesan real-time. Objek terdistribusi memungkinkan sistem produk Shopee memeriksa stok secara real-time saat pengguna melakukan pemesanan, memastikan ketersediaan barang sebelum pembelian diselesaikan. Lalu ada contoh lain, fleksibilitas pengembangan sistem. Perusahaan dapat menambahkan atau memperbarui fitur seperti metode pembayaran baru tanpa memengaruhi bagian lain, karena setiap sistem berjalan terpisah tetapi tetap terhubung melalui konsep objek terdistribusi. Lalu pemeliharaan mudah. Dengan pendekatan terdistribusi, tim pengembang di Shopee dapat memperbaiki atau mengembangkan sistem tertentu, seperti layanan pembayarannya tanpa menyebabkan gangguan pada sistem login atau produk lainnya. Lalu ada popularitas microservice. Yang pertama, kemudahan pengembangan skala besar. Dengan pendekatan microservice, perusahaan besar dapat mengembangkan modul secara terpisah, sehingga setiap bagian bisa ditangani individu tim tanpa mengganggu keseluruhan sistem. 2. Fleksibilitas di perusahaan modern. Microservice memungkinkan sistem untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi, sehingga cocok untuk perusahaan yang terus berkembang.
Tiga, skalabilitas tinggi. Pendekatan ini mendukung pengembangan sistem yang dapat menangani peningkatan pengguna atau data dengan lebih mudah dan efisien tanpa perlu merombak keseluruhan struktur. 4. Isolasi kegagalan. Jika terjadi masalah pada satu layanan microservice, bagian lain tetap dapat berfungsi dengan normal karena layanan-layanan tersebut berjalan secara independen. Dan kelima, peningkatan integrasi teknologi baru. Microservice mempermudah perusahaan dalam mengintegrasikan alat atau teknologi baru dengan layanan yang sudah ada, mendorong inovasi lebih cepat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi antar layanan, yaitu ada tiga. Yang pertama ada pertukaran data melalui jaringan, yaitu layanan pada sistem terdistribusi dapat berkomunikasi secara langsung melalui protokol jaringan. Dan yang kedua yaitu ada integrasi antar berbagai modul spesifik, yaitu modul seperti autentifikasi keuangan dan inventory dapat saling bertukar informasi secara cepat. Dan yang ketiga yaitu ada penggunaan teknologi modern. Penerapan teknologi seperti application programming interface, pertukaran data yang aman, fleksibel, dan ringan di antara layanan terdistribusi di perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada interaksi antar layanan. Ada dua, yaitu memastikan keamanan dalam interaksi dengan protokol keamanan seperti enkripsi dan autentikasi. Selanjutnya menjamin ketersediaan sistem. Dengan sistem komunikasi antar layanan yang terstruktur, perusahaan dapat menjaga kestabilan operasional bahkan jika terdapat gangguan pada salah satu layanan. Keuntungan pengembangan skala besar yaitu ada tiga. Yang pertama meningkatkan efisien operasional, yang kedua mempermudah kolaborasi antar tim, yang ketiga skabilitas yang tinggi. Objek terdistribusi memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Mempermudah kolaborasi antar tim, yaitu sistem berbasis objek terdistribusi mendukung koordinasi antar berbagai tim dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada skabilitas yang tinggi dengan memanfaatkan arsitektur objek terdistribusi seperti microservice. Perusahaan dapat dengan mudah mengembangkan sistem untuk menangani peningkatan jumlah pengguna dan data dapat terlalu terganggu oleh keterbatasan jaringan atau infrastruktur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Danis. Keuntungan pengembangan skala besar. Adaptasi terhadap perubahan teknologi. Teknologi pendukung seperti RMI, Korba, dan microservice memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengintegrasikan fitur baru atau memperbarui sistem sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Kedua, mengurangi kompleksitas pengelolaan sistem. Objek terdistribusi membantu perusahaan besar untuk memecah sistem menjadi komponen-komponen kecil yang lebih mudah diatur sehingga mempercepat proses pengembangan dan pemeliharaan produk atau layanan. Kesimpulan, yang pertama, memperkuat koordinasi sistem yang tersebar. Objek terdistribusi memungkinkan sistem perusahaan bekerja secara terkoordinasi meski komponennya dijalankan di lokasi yang berbeda. Kedua, memaksimalkan efisiensi operasional. Konsep ini mendukung pengembangan aplikasi besar dengan efisiensi yang tinggi dan meminimalkan hambatan dalam kolaborasi tim perusahaan. Tiga, menjamin keamanan dan skalabilitas. Dengan teknologi seperti microservice dan RMI, sistem terdistribusi memastikan data aman, tersedia secara real-time, dan dapat berkembang mengikuti kebutuhan bisnis. Mempermudah pengelolaan sistem besar. Berkat penggunaan objek terdistribusi, perusahaan dapat mengelola sistem multi-komponen dengan lebih mudah, baik dalam hal pembaruan sistem maupun pemeliharaan. Mendukung bisnis modern. Forum perbankan, e-commerce, dan layanan cloud computing bergantung pada objek terdistribusi untuk memastikan operasional yang lancar dan terintegrasi.
memperkuat kemampuan bersaing di pasar. Sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.